semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang program PLC motor, yaitu mengidentifikasi I/O komponen dan membuat program PLC. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini terdapat gambar rangkaian utama, dan pada gambar ini terdapat bentuk power plug 3 fasa dan juga motor 3 fasa. Jadi, pada program rangkaian PLC kali ini kita menggunakan motor 3 fasa sebagai outputnya. Namun, jika tidak, kita bisa menggunakan kontaktor. Nah, terus di sini terdapat juga kontaktor dan juga tor yang dihubungkan ke motor. Nah, di sini terdapat K1 dan K2, jadi kita menggunakan 2 kontaktor. Nah, K1 merupakan koil atau kumparan motor 1. Nah, nih. Dan K2 merupakan koil atau kumparan motor 2. Pada bagian K1, di terminal koil A1 yang ini dihubungkan ke output PLC yang ada pada gambar ini. Nah, jadi dihubungkan ke port 100 atau 101. Nah, pada bagian A2 dihubungkan ke power supply 24 volt DC. Nah, lanjut, pada bagian K2 juga terminal coil A1 dihubungkan ke terminal output PLC. Nah, terminal A2 juga dihubungkan ke power supply 24 volt DC. Pada bagian terminal L1, L2, L3, pada K1 itu dihubungkan ke sumber nantinya. Dan lanjut, di bagian yang bawah sini dihubungkan ke tor. Terminal 1, 3, dan 5. Jadi terminal tor itu ada terminal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi yang dihubungkan ke konduktor itu yang bagian atas 1, 3, dan 5. Lalu, terminal yang bawah ini 2, 4, dan 6 itu dihubungkan ke motor 3 fasa, yaitu terminal U, V, dan W. Nah, ini yang tadi sudah kita gambarkan, terminal coil A1 ini dihubungkan ke output PLC. Lalu A2 ini dihubungkan ke sumber power supply. Nah, terus pada terminal L1, L2, dan L3 pada K1 terminal ini kan L1, L2, L3. Nah, ini tuh dihubungkan ke bagian tor yang ada ini 1, 3, dan 5. Nah, pada gambar konstruksinya itu yang kontak utama ini kan di sini ada terminal A1. Nah, di sini tuh dihubungkan ke bagian output PLC. Lalu di bawah sini itu dihubungkan ke power supply. Nah, jadi nanti itu di sini kita cek aja di mana ada simbol A1-nya. Biasanya tuh di sini. Ini A1 dan ini A2. Dan untuk tornya itu bagian bawah ini kita hubungkan ke motor 3 fasa. Ini lalu kita hubungkan ke kontaktor. Jadi ini kita sambungkan. Nah, ini 3 ini kita hubungkan ke bawah sini. Nah, terus gambar rangkaian utama pada motor 1 yang ini, motor 1 ini itu kita hubungkan menggunakan penyambungan kumparan delta atau segitiga di ini. Nah, di mana nanti simbolnya itu terdapat W2U1 baru U2 V1 V2 W1. Nah, U1 ini akan dihubungkan dengan W2 ini dihubungkan ke sini atau W2 dihubungkan dengan U1. Lanjut, dan W1 akan dihubungkan dengan V2 nih. Dan V1 akan dihubungkan dengan 2 nih. Lalu U1, V1, dan W1 ini yang bagian bawah ini dihubungkan ke tor, yaitu yang ini. Nih, penghubungannya nih.
Nah, terus pada motor 2 itu akan dilakukan penyambungan kumparan secara star. Nih, star connection atau bintang dengan menghubungkan V2 dengan U2 dan juga W2 dengan U2. Jadi kita pakai yang atas saja, yang bawahnya tidak digunakan. Lalu V1, V1 dan V1 ini kita hubungkan ke tor atau ke sumber. Nah, setelah itu, dari kontaktor itu akan disambungkan menuju MCB sumber 3 fasa, yaitu terminal L1, L2, dan L3. Urutan penyambungan rangkaian 3 fasa ini adalah kabel power 3 fasa, MCB 3 fasa, power supply, PLC, kontaktor, tor, dan motor 3 fasa. Nah, jadi untuk tabel alamat I/O-nya, di sini saya sudah merangkai dan di sini saya sudah mendapatkan alamatnya. Jadi alamatnya seperti ini. Itu push button NO. Jadi kita menggunakan 3 push button, 1 emergency, 2 kontaktor, dan 3 lampu. Push button NO hitam atau PB1 ini kita gunakan untuk mengaktifkan kontaktor 1. Dan push button 2 itu NO hitam juga, kita gunakan untuk mengaktifkan kontaktor 2. Dan push button NO merah ini kita gunakan untuk tombol stop. Dan emergency ini kita gunakan untuk tombol emergency. Nah, lampu indikator hijau ini kita gunakan sebagai simbol run atau program sedang berjalan. Dan lampu indikator kuning ini kita gunakan sebagai standby. Lalu lampu indikator merah itu berhenti atau stop. Nah, jadi ini adalah pemasangan pada terminal A1 di kontaktor. A1 dihubungkan ke output pada PLC. Nah, ini adalah pemasangan A2-nya ke power supply. Nah, jadi kita sudah masuk ke program yang pertama, yaitu program rangkaian on-off. Jadi ketika motor 1 dan motor 2 itu diaktifkan secara on-off. Nah, jadi di sini pertama kita masukkan kontak NO sebagai Jadi di sini kita masukkan kontak NO dengan alamat push button 1. Nah, lanjut di sebelah sini kita masukkan alamat emergency dengan kontak NO sebagai tanda untuk mematikan program. Nah, di sini kita beri alamat kontaktor 1 atau PR1. Lanjut, di bawah sini kita beri alamat push button 2 dengan kontak NO. Di sini juga kita beri alamat emergency dengan kontak NO. Lalu di sini kita berikan alamat untuk kontaktor 2 atau PL2. Nah, ini untuk kontrol motornya. Lanjut ke kontrol lampu indikator. Di sini kita berikan kontak NO dan NO juga. Dan di sini kita berikan kontak NO untuk kontaktor 1 dan juga kontaktor 2 yang kita sambungkan dengan lampu hijau. Dan di sini kita tambahkan kontak NC untuk kontaktor 1 dan kontak NC juga untuk kontaktor 2. Lalu kita tambahkan kontak NO untuk emergency. Di sini kita hubungkan ke lampu kuning. Nah, di sini terdapat emergency dengan kontak NC yang kita hubungkan ke lampu merah. Nah, langsung saja programnya kita transferkan. Dan di sini jangan lupa ya, kita baca instruksi yang ada pada pentransferan program. Nah, kita tunggu, lalu ini programnya sudah selesai kita transferkan dan langsung saja kita. Nah, jadi ketika program sudah disampaikan, lampu kuning langsung aktif. Dan ketika push button ini diaktifkan, nah
ini akan aktif dan K1 juga akan aktif. Tapi ketika kita push buttonnya kita lepas, maka lampu ini akan kembali standby. Nah, ketika push button 2 diaktifkan, maka K kedua akan aktif dan ini akan nah, atau ini juga bisa diaktifkan secara bersamaan. Nah, lanjut untuk mematikan lampu ini, klik emergency, maka lampunya akan mati. Kita lanjut ke program yang kedua, yaitu motor 1 dan motor 2 aktif secara bergantian dengan kunci. Di sini kita menggunakan program yang sama dengan program yang pertama tadi, tetapi pada bagian di sini kita tambahkan alamat push button 3 yaitu stop dengan kontak NC. Di sini juga kita tambahkan kontak NC dengan alamat coil 2. Dan di sini kita berikan kontak NO dengan alamat yaitu pengunci yang K1 ini. Dan di sini juga kita beri bentuk yang sama, tapi bedanya di sini kita beri alamat K1. Nah, lanjut. Untuk pada bagian kontrol lampu indikator ini sama saja dengan yang sebelumnya. Nah, langsung saja kita ke hasilnya. Langsung saja kita transferkan. Harus banget bisik-bisik. Ngejok kayak lagi apa? Program transferkan lampu kuning sebagai standby langsung aktif. Lalu kita push button yang pertama kita aktifkan, maka lampu hijau aktif bersama dengan kontaktornya berbunyi. Bentar. Nah, di sini ketika kita tekan push button 2, kontaktor 2 tidak akan aktif karena tidak bisa, karena sudah aktif. Lalu kita tekan dulu tombol stop, maka satu lagi akan berbunyi dan lampu kuning akan standby. Lanjut, untuk mengaktifkan K2 tekan push button 2, maka tadi kontak kedua berbunyi dan ini tetap aktif. Lalu kita tekan menggunakan tombol stop. Nah, maka lampu akan kembali standby. Untuk mematikan lampu ini, lampu kuning itu dengan mengaktifkan emergency, maka lampu merah akan aktif. Dan untuk mengembalikan ke posisi semula, ini lampu merahnya kita aktifkan. Nah, ini adalah video saat kontaktor 1 dan kontaktor 2 bergerak ketika push button 1 dan push button 2 diaktifkan. Nah, jadi sekian video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.